Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada hari raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai 13. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita di hari raya turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini. Pertama, hari ini bersama-sama saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita merayakan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sesudah kematian dan kebangkitannya, namun sebelum kenaikannya ke sorga. Sebagaimana bisa kita baca dalam Lukas 24 ayat 49, dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-5, dan dilanjutkan di ayat ke-8. Yesus berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Tapi sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, para nabi, secara khusus Nabi Yoel, juga telah menubuatkan tentang datangnya Roh Kudus itu. Yang kedua, peristiwa turunnya Roh Kudus itu tidak bisa kita pisahkan dan lepaskan dari peristiwa sebelumnya, yaitu kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus yang mati tersalib dan bangkit itu. Roh itu diberikan oleh Yesus supaya murid-muridnya dulu dan sekarang mampu menjadi saksi dari kematian dan kebangkitannya. Itulah yang disabdakan Yesus
yang kami sebut tadi dalam Lukas 24 ayat 48 dan 49. Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Oleh sebab itu, kamu akan menerima Roh Kudus supaya mampu menjadi saksi. Jadi kalau Yesus mengatakan juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Artinya, kamu akan menjadi saksi kematian dan kebangkitanku. Yang ketiga, peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Sebab itulah dinamakan Pentakosta atau hari ke-50 sesudah kebangkitan. Peristiwa itu terjadi di Yerusalem ketika para murid berkumpul dan di sana ada banyak orang. Itu adalah sebuah peristiwa historis, peristiwa sejarah, dan itulah yang menjadi hari lahirnya gereja universal, gereja segala abad. Jadi kalau kita gereja HKBP, kita merayakan 2 hari lahir gereja. Pertama hari lahir gereja universal, yaitu Saban kita merayakan Pentakosta. Dan yang kedua, hari berdirinya HKBP 7 Oktober. Selanjutnya yang keempat, Kisah Rasul adalah jilid kedua dari buku yang dituliskan oleh dokter atau tabib Lukas. Bukunya yang pertama adalah Injil Lukas, dan jilid kedua bukunya adalah Kisah Para Rasul yang menjadi dasar khotbah kita hari ini. Nah, saya menghimbau saudara-saudara supaya kita membaca kedua buku yang dituliskan oleh tabib Lukas ini. Sebab kedua bukunya itu secara khusus menekankan tentang peran Roh Kudus. Juga dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, dia menyebutkan bahwa Roh Kudus itu hadir dan memenuhi orang tua dari Yohanes Pembaptis, Zakaria, juga ibunya Elisabet, juga Yohanes Pembaptis. Roh Kudus itu juga yang memenuhi Simeon tua yang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga yang turun ke dalam Maria. Dan Roh Kudus itu nanti yang terutama hadir dalam Yesus. Yesus yang ditampilkan oleh penulis Injil Lukas adalah Yesus yang dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, karena itu saudara-saudara, siapa yang ingin mengenal Roh Kudus secara mendalam, baiklah dia membaca seksama Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Tentu juga bagian Alkitab yang lain, Injil Yohanes misalnya, dan surat-surat Paulus. Selanjutnya, Kisah Para Rasul. Sebaiknya judulnya lebih tepat kalau dikatakan Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Sebab bila kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama sampai pasal ke-28, yang berperan di sana terutama adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berperan, Roh Kuduslah yang menentukan dan mengarahkan. Sebab itu kitab itu lebih baik sebetulnya jika diberi judul Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik menjadi pegangan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya di hari raya Pentakosta ini, ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia merayakan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Ada 3 hal. Pertama, Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kemampuan menjadi murid, pelayan, dan saksi Kristus yang mati tersalib dan bangkit. Sekali lagi, Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kemampuan menjadi murid, pelayan, dan saksi Kristus yang mati tersalib dan bangkit. Kita percaya, mengalami, menghayati, dan menyaksikan Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal itu menyatakan dirinya dalam 3 cara atau dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu, sama seperti Yesus,
Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hidup, yang berkuasa, yang mulia. Roh Kudus bukan benda mati seperti besi berani misalnya, atau seperti baterai, atau seperti bensin yang mudah terbakar. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang dapat mendengar. Dia Allah yang dapat berbicara. Itu nanti yang kita baca berulang kali dalam Kisah Para Rasul, bahwa Roh Kudus berbicara, bahkan mengambil keputusan. Dan Roh yang kudus itu juga bisa bersedih atau berduka. Nah, karena itu, saudara-saudara, Alkitab kita mengatakan seperti pembacaan kita tadi juga, Allah Roh Kudus itulah sumber kekuatan, sumber potensi, sumber daya, sumber vitalitas gereja dan kita orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus, gereja, saudara dan saya lumpuh, tak berdaya. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya, kita orang Kristen, kita gereja HKBP lumpuh, tidak berdaya. Tapi sebaliknya, ketika kita dipenuhi oleh Roh, ketika kita menerima Roh Kudus, kita menjadi gereja yang berdaya, gereja yang kuat, gereja yang potensial, gereja yang penuh vitalitas, dan gereja yang powerful. Saudara-saudara, tadi Kisah Para Rasul menggambarkan Roh itu turun dalam rupa lidah-lidah api. Di tempat yang lain Roh itu turun dalam bentuk burung merpati, atau aliran air, atau tiupan angin, gemuruh angin. Tapi intinya sama. Roh Kudus memberi kepada kita orang percaya kekuatan dan kemampuan. Tentu bukan supaya kita meninggikan diri atau gagah-gagahan karena kita memiliki daya dan kuasa Roh, tetapi supaya kita kuat dan mampu menjadi murid, menjadi pelayan dan saksi Kristus. Ada 3 di sana. Roh Kudus mau memampukan kita menjadi murid, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus. Murid adalah pengikut Yesus. Orang yang tinggal dan hidup dalam gurunya. Belajar seumur hidup kepada sang guru. Duduk di kaki sang guru. Mendengar sabda dan pengajaran dan berbicara kepada sang guru. Dan Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk menjadi murid Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi murid dan pengikut Kristus. Sebab Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu belajar seumur hidup kepada Kristus, duduk di kaki Tuhan, mendengar sabdanya, mendekat kepada Dia, hidup dalam hubungan yang paling intim, paling intens dengannya. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita menjadi pelayan, yaitu orang yang menyerahkan dirinya, waktunya, hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Bukan untuk kesenangan dirinya sendiri. Ketika kita mengatakan kita adalah pelayan Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita, waktu kita, kekuatan kita untuk kesenangan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan, dan bukan untuk diri kita sendiri. Dan Roh Kudus yang memberi kita kemampuan dan kekuatan melayani Tuhan itu. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Apa artinya saksi? Saksi adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung, orang yang mengalami secara langsung, orang yang mengetahui secara mendalam. Saudara dan saya dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang mati dan bangkit itu. Memang kita tidak hadir dalam peristiwa penyaliban Kristus. Kita mendengar, kita menghayatinya melalui Alkitab kita. Tetapi kita percaya dan mengalami kebangkitan Kristus. Dan kita dipanggil menjadi saksi Kristus yang bangkit itu. Untuk itulah saudara-saudara kita rayakan Pentakosta ini. Meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kembali penghayatan kita. Bahwa Roh Kudus dikirim oleh Kristus. Diberikan oleh Allah Bapa untuk memberi kita kekuatan dan kemampuan menjadi murid, menjadi pelayan, dan saksi Kristus yang mati dan bangkit itu. Yang kedua, Roh Kudus memberi kita kekuatan dan keberanian
menyampaikan firman Allah. Roh Kudus memberi kita kekuatan dan keberanian menyampaikan firman Allah. Ada korelasi langsung antara firman dan roh. Ada korelasi atau hubungan langsung antara firman dan roh. Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit itulah sesungguhnya firman Allah. Dialah firman yang menjadi manusia itu. Dan Roh Kudus menyaksikan dan memuliakan firman, yaitu Yesus yang mati, tersalib, dan bangkit itu. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita hidup dalam firman. Dan sebaliknya, kita diizinkan hidup dalam firman, supaya kita juga menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Konfesi HKBP 1996 pasal 2 mengatakan, kita hanya dapat memahami firman Allah dengan bimbingan Roh Kudus. Sekali lagi, konfesi HKBP mengatakan, kita hanya dapat memahami firman Allah dengan bimbingan Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak dapat memahami, menghayati, apalagi melaksanakan firman Allah itu. Tapi sebaliknya juga, konfesi HKBP 51 pasal 3 mengatakan, kita menolak pemikiran yang mengatakan Roh Kudus dapat turun sendiri dengan usaha manusia di luar Injil. Artinya apa? Ketika kita membaca, ketika kita menekuni, ketika kita hidup dalam firman dalam Alkitab itu, pada saat itulah Roh Kudus turun kepada kita. Saudara-saudara, karena itu, tanda orang Kristen yang dipenuhi roh bukanlah banyaknya peristiwa aneh, peristiwa sensasional, atau peristiwa ajaib dalam tanda petik. Melainkan ketika kita orang percaya atau gereja menekuni, menghayati, dan melaksanakan firman Allah atau Alkitab itu. Ketika kita menekuni, ketika kita membaca, ketika kita menghayati Alkitab, pada saat itulah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab itu, sekali lagi kami menghimbau semua warga gereja HKBP harus membaca Alkitab secara spesifik. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 28 supaya kita dapat menghayati apa dan bagaimana peran Roh Kudus itu dalam gereja mula-mula, juga dalam gereja kita pada masa kini. Sekali lagi, supaya saudara dan saya pada minggu-minggu ini membaca Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 28, supaya kita dapat memahami dan menghayati bagaimana peran Roh Kudus itu dalam gereja mula-mula, juga gereja yang sekarang. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12, 13, dan 14 menekankan pemberitaan firman. Kalau disebut nubuat itu artinya bukan ramalan, tetapi pemberitaan firman. Bernubuat itu sama artinya dengan memberitakan firman. Memberitakan firman itulah karunia utama dari Roh Kudus selain kasih. Jadi selain cinta kasih, karunia utama Roh Kudus itu adalah memberitakan firman. Nah, sebab itu konfesi HKBP sekali lagi pasal 2 menekankan semua pelayan dan warga. Bukan hanya pelayan, tapi warga. Semua pelayan dan warga harus rajin memberitakan Injil. Dan sebab itu HKBP menekankan seluruh warga memiliki hak, memiliki jambar, mempelajari dan menghayati firman Allah. Konfesi HKBP mengatakan semua warga HKBP memiliki hak, memiliki jambar untuk mempelajari dan menghayati firman Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, supaya kita semua sungguh-sungguh dapat menghayati, sungguh-sungguh dapat menghayati betapa dahsyatnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus yang mati tersalib dan bangkit itu. Ketiga, apa pegangan kita pada hari raya Pentakosta ini? Roh Kudus memberi kita hikmat, menyelesaikan masalah, dan membuat kehidupan dunia ini lebih adil, lebih makmur, lebih baik, lebih sejahtera. Roh Kudus memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat,
menyelesaikan masalah, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Roh Kudus bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga sumber hikmat. Epistel kita hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 42 tentang Yusuf. Yusuf yang memperoleh hikmat yang berasal dari Roh Allah. Itulah yang mengantarnya menjadi Perdana Menteri, menjadi mangku bumi di Mesir pada zaman Firaun. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang memberikan kepada Yusuf itu hikmat, sehingga dia dipercaya menjadi Perdana Menteri, menjadi mangku bumi di Mesir pada zaman dahulu kala. Kita baca dalam Kisah Rasul 6 dan 7, orang-orang yang dipilih menjadi diaken, yaitu orang-orang pelayan diakonia, seperti Stefanus, juga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh dan hikmat. Dalam Kisah Rasul 4, ayat 8 dan seterusnya, Roh Kudus itulah yang memberikan hikmat kepada Petrus untuk menjawab mahkamah agama. Karena itulah dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus berdoa agar jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita mengatakan Roh Kudus memberi kita hikmat menyelesaikan masalah, Roh Kudus memberikan kita hikmat membuat masyarakat, membuat kota, membuat desa, membuat gereja, membuat dunia kita lebih baik, lebih sejahtera. Mari kita pahami, kita sadarkan diri kita, supaya kehadiran dan peran Roh Kudus jangan disalahartikan, seakan-akan membuat manusia kehilangan kesadaran, kehilangan logika, kehilangan daya kritis, kehilangan daya analitisnya. Roh Kudus justru memberi kita hikmat. Dalam Alkitab, Roh Kudus tidak pernah membuat orang kesurupan atau trans. Sekali lagi, di dalam Alkitab, Roh Kudus tidak pernah membuat orang kesurupan, tidak pernah membuat orang kehilangan kesadaran, tidak pernah melumpuhkan pikiran orang. Dan Roh Kudus juga tidak pernah membuat kita menjadi robot yang dikendalikan dari luar. Saudara dan saya tetap manusia yang diberikan akal budi, yang dapat berpikir, yang dapat menganalisa, dapat berpikir kritis. Dan Roh Kudus membuat kita menjadi lebih berhikmat, berpikir lebih jernih, berpikir lebih tenang, berpikir lebih jauh. Sama seperti Yusuf dalam epistel tadi. Selanjutnya saudara-saudara, jangan juga kita pertentangkan Roh Kudus dengan akal budi kita. Jangan pertentangkan Roh Kudus dengan akal budi kita. Sebab akal budi itu adalah pemberian Roh Kudus juga. Namun, Roh Kudus bisa melampaui pikiran dan usaha kita. Nah, karena itu, saudara dan saya bisa tetap pintar dan berhikmat. Tapi pada saat yang sama, kita sangat beriman kepada hikmat dan kuasa Roh Kudus. Kita bisa pintar, kita bisa berpikir kritis, kita bisa berhikmat. Tapi pada saat yang sama, kita juga beriman kepada hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dan pada akhirnya, jangan kecilkan peran dan kuasa Roh Kudus itu. Seolah-olah Roh Kudus itu hanya bisa mendatangkan kesembuhan fisik tanpa prosedur medis. Roh Kudus bekerja di semua lapangan kehidupan. Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam urusan medis. Roh Kudus bekerja dalam semua bidang kehidupan. Nah, karena itu nanti konfesi HKBP pasal yang kedua mengatakan Roh Kudus itulah yang memampukan kita berkoinonia. Roh Kudus itulah yang memampukan kita bermarturia. Roh Kudus itu jugalah yang memampukan kita berdiakonia. Nah, karena itu saudara-saudara, pada hari ini, mari kita merendahkan diri kita. Mari kita merendahkan diri kita. Berdoa, ya Roh Kudus, datanglah, baharuilah hidup kami. Ya Roh Kudus, datanglah, berilah kepada kami kekuatan dan hikmat-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah, mampukanlah kami menjadi murid, menjadi pelayan dan saksi Kristus yang rendah hati dan setia.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kami merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mati tersalib dan bangkit itu. Ya Allah, kami percaya kepada Kristus. Kami telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya dan mengalami bahwa kami sudah menerima Roh-Mu yang kudus. Karena itu ya Allah, biarlah Roh-Mu senantiasa mengajari kami, meneguhkan hati kami, menghibur kami, membela kami, dan memberi kepada kami kekuatan untuk menjadi murid, menjadi pelayan, dan saksi Kristus yang mati dan bangkit itu. Ya Allah, nyatakanlah kuasa-Mu itu kepada kami, terutama manakala secara fisik kami sangat lemah, ketika kami menghadapi begitu banyak masalah dan tantangan, ketika kami diliputi oleh keraguan-raguan karena besarnya persoalan dan terbatasnya kemampuan kami. Izinkanlah kami melihat, mengalami kuasa Roh-Mu itu, supaya kami kembali bangkit, kami kembali berharap, kami kembali bersukacita. Berkati seluruh gereja-Mu HKBP, penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mulialah nama Tuhan melalui pekerjaan Roh-Mu di dalam gereja, dalam kehidupan kami masing-masing. Demi nama Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu, kami berdoa. Amin.